Halo Sobat Kepo, apa kabar? Iya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikel. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek di playlist. Baki yang udah diinjak-injak kemudian digaplok, akhirnya dibuat semakin gondok. Tapi di tengah pertempurannya dengan Mas Pur, tiba-tiba Baki mulai berpikir tentang kenapa dia bisa ngeributin Mas Pur. Padahal ngalahin Mas Pur nggak akan ngebalas kematian ibunya. Dan satu-satunya gambaran yang dia dapat adalah kekuatan bapaknya yang nggak lagi terbantahkan. Langkah demi langkah Baki terus mendekatinya, berlatih dari waktu ke waktu. Dan untuk alasan itulah maka Baki beranggapan kalau pertarungan ini nggak bisa dihindari. Dan sementara itu tampak di sana Pikel yang menyerang Baki secara barbar tetap nggak bisa ngenain Baki. Dan ngeliat musuhnya yang gesit banget, Pikel langsung kebingungan. Secara macam-macam makhluk gesit pernah dia temuin di darat, air, dan juga udara. Udah kayak avatar. Tapi yang ini rasanya suwe banget. Segala cara dia coba, tapi hasilnya tetap kagak kena juga. Lalu Mas Pur pun kembali inget masa lalu. Saat itu dia lagi ngejar kupu-kupu. Tapi meski udah dicoba berkali-kali, tapi tuh kupu kagak juga dia dapati. Dan saat itu dia sadar kalau di dunia ini ada makhluk yang bisa ngelewatin dia gitu aja. Sama halnya dengan teori Master Karate Oyama. Dia mengatakan saat pikiran lawan hanya terfokus pada serangan, maka saat itu kita bisa menyelinap di antara serangannya. Tapi saat itu Mas Pur berpikir kalau saat itu si Baki lagi pakai ilmu sihir. Dan ngelihat Baki yang terus-terusan ngayamin Pikel, saat itu Retsu langsung beranggapan kalau kemampuan bela diri Baki udah melesat sejauh ini. Retsu juga bertanya dalam hati, bisa kagak dia meniru Baki? Bahkan katanya Doppo Orochi, Shibukawa Goki, dan juga si tua kagak mati-mati belum tentu bisa meniru Baki dengan versi yang udah diupdate. Sementara itu, tampak di sana Baki semakin menjadi-jadi. Sebab dari tadi, Pikel terus-terusan dia gocek. Dan kemudian secara tiba-tiba, biji Pikel langsung ditabok sekuat tenaga. Dan karena rasa mulesnya sampai ke ubun-ubun, Pikel pun langsung dibuat kelojotan sambil megangin kedua bijinya. Dan lagi-lagi, Retsu yang segala tahu langsung jelasin sesuatu. Retsu bilang katanya biji itu rapuh dan juga sangat lemah. Sama halnya dengan jantung, liver, ginjal, otak, dan juga jeroan lainnya. Mereka semua sangatlah lemah. Dan oleh karena itu mereka semua terlindungi otot dan juga tulang. Tapi biji adalah lain soal. Sebab biji nggak terlindungi oleh apapun. Makanya sakitnya ampun-ampun. Meskipun Mas Pur tampak kelojotan dan terus-terusan pegangin bijinya, tapi Retsu dan Hanayama yakin kalau ini belum berakhir. Dan bener aja, nggak lama kemudian Pikel pun bangun dengan muka yang semakin marah. Tapi Baki yang ngerasa di atas angin malahan semakin sengak. Baki bilang kalau pertarungan ini udah kelamaan dan final udah ada di depan mata. Sementara itu tampak Pikel lagi bersiap melakukan sesuatu. Dan Baki pun mulai menyadari sebab secara tiba-tiba di tubuh Pikel muncul sebuah luka. Dan luka itu nggak berasal dari zaman ini, karena luka itu dia dapat saat dulu ribut sama T-Rex. Dan ngelihat apa yang lagi terjadi,
Trio ubur-ubur malah tepuk tangan. Sementara itu, tubuh Pickle pun terus berubah. Dia memanipulasi setiap sendi yang ada di tubuhnya. Dan akhirnya di hadapan Bucky, Pickle pun menunjukkan final formnya. Tapi Bucky bilang sama Pickle kalau dia akan menerima ini sebagai seorang teman. Selain itu, Bucky juga nambahin, katanya dia nggak akan beranjak dari tempat dia berdiri. Dan secara ngagetin, tahu-tahu Pickle langsung menyerang. Tapi hebatnya Bucky, meskipun dia terhempas, tapi dia kagak ngapa-ngapa. Dan saat Pickle mau menyerang lagi, kali ini Bucky langsung memotong serangannya. Bucky yang ngerasa hebat langsung ledekin si Pickle. Secara sarkas dia bilang, meski gua tabok sekuat tenaga, tapi ini bocah masih kagak ngapa-ngapa. Bucky nambahin, katanya pertarungan kita udah mencapai banyak kemajuan. Sebab ada banyak hal yang ingin Bucky capai, seperti power, speed, stamina, dan juga pengalaman. Ya meskipun secara fisik Bucky mengakui masih ada di bawah Pickle. Tapi saat itu tiba-tiba Pickle langsung menyerang. Tapi lagi-lagi serangannya dengan mudah Bucky atasi. Dan sambil nabokin Pickle, Bucky bilang kalau dirinya punya skill dan juga teknik. Atau dengan kata lain, Bucky mau bilang kalau bela diri adalah jalan hidupnya. Tapi secara tiba-tiba Bucky langsung dibuat kaget. Karena saat itu Bucky ngerasa kalau Pickle juga mengatakan hal yang sama. Dan lagi-lagi Bucky dibuat kaget. Begitu juga dengan trio ubur-ubur. Karena tahu-tahu Pickle pun mampu menggunakan kekuatan imajinasi. Dan saat itu juga Pickle langsung menyerang dengan kecepatan dewa. Tapi slow motion terjadi di pikiran Bucky tentang bagaimana cara dia mengatasi serangan ini. Kemudian dengan kecepatan cahaya, Bucky memotong serangan Pickle dan meninjunya lebih dulu. Dan Pickle yang kagak terima terus menyerang Bucky lagi dan lagi. Tapi hasilnya selalu sama. Bucky yang seorang ahli bela diri, tubuhnya mampu menciptakan muscle memory. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Retsu, counter attack mempunyai dua kelebihan. Pertama, secara fisik itu akan menggandakan efek serangan. Dan kedua, secara psikis itu akan ngebuat kesel si korban. Dan kemudian secara nggak sadar dia akan ngebuka mulutnya. Dan saat itulah kelemahannya terbuka. Sama halnya dengan Pickle, dengan tulang leher kayak kebo, maka mustahil buat dipatahin. Tapi saat mulutnya kebuka, maka saat itulah pertahanannya ikut terbuka. Dan sementara itu Bucky pun semakin mendominasi. Sebab dari tadi Pickle terus-terusan dia pukuli. Ya tentu aja Pickle semakin gak ngerti dengan apa yang terjadi. Sebab secara fisik dan juga kekuatan dia merasa lebih unggul. Dan dia pun kembali berpikir kalau lawannya pastilah menggunakan ilmu sihir. Dan saking serunya, mereka pun saling gaplok dari pojok sampai pojok. Dan ngelihat kecepatan Bucky, Pickle pun dibuat semakin heran. Sebab kemanapun dia pergi, Bucky selalu bisa mengikuti. Sebenarnya ada perbedaan besar kekuatan di antara mereka. Tapi Bucky diuntungkan dengan kemampuan bela dirinya. Hingga akhirnya Bucky pun hampir mencapai kemenangannya. Tapi secara tiba-tiba Bucky malah menghentikan serangannya. Kemudian di hadapan Pickle, Bucky pun mengepalkan kedua tangannya. Dan tampaknya Pickle pun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Bucky. Kalau saat ini saatnya ribut murni menggunakan kekuatan dan gak pakai lama. Saat itu juga mereka langsung saling adu gaplokan. Dan mereka pun saling mengadu kekuatan fisik. Sebab Bucky udah janji gak akan menggunakan teknik lagi. Dan hasilnya karena ada perbedaan besar kekuatan di antara mereka, maka kini Bucky yang dihabisin.
Tangan Baki diremekin. Udah gitu, Baki langsung dibanting. Dan ngelihat Pickle menggunakan bantingan, semua penonton langsung dibuat heran. Sebab mereka beranggapan kalau Pickle menggunakan sebuah teknik. Tapi bodoh nanan, karena pertarungan udah berakhir. Dan Pickle adalah orang terakhir yang berdiri di tengah arena. Dan gak lama setelahnya, Pickle langsung duduk di samping Baki, si bocah sengak yang kini pingsan gak berdaya. Dan setelah kekalahan Baki, maka siapa lagi yang akan Pickle habisi? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.